Gawat, ada yang janggal dari kasus kematian pertama COVID-19 di Indonesia. Satu pasien positif COVID-19 dilaporkan meninggal dunia. Pasien yang merupakan warga negara asing atau WNA tersebut adalah kasus ke-25 positif corona di Indonesia yang diumumkan pada 10 Maret 2020. Tadi malam sekitar pukul 2 lewat dikit, pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia, kata juru bicara pemerintahan penanganan corona Ahmad Yuryanto di kantor kepresidenan Jakarta Rabu ini. Yuryanto mengatakan, perempuan 53 tahun itu memiliki riwayat penyakit berat sejak masuk rumah sakit. Ia menyebut pasien ini memiliki riwayat sakit diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru yang menahun. Jadi bukan karena corona sebagai penyebab utama, tapi itu yang memburuk kondisinya, kata dia. Pemerintah Indonesia sudah memberitahu kedutaan besar negara asal perempuan tersebut. Selama perawatan, dia didampingi suaminya, ujarnya. Baru diketahui positif setelah meninggal. Usai pengumuman itu, baru diketahui kasus ke-25 merupakan pasien di RSUP Sanglah, Bali. Statusnya di Dinas Kesehatan Provinsi Bali masih merupakan pasien dalam pengawasan belum positif COVID-19. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengkonfirmasi pasien positif COVID-19 yang meninggal itu merupakan warga negaranya. Kasus ke-25 diketahui sempat akan menginap di Hotel Four Seasons bersama suami dan keempat anaknya. Namun, batal karena ia ditempatkan di ruang isolasi untuk dites terjangkit COVID-19 atau tidak. Asisten Manajer Humas Four Seasons Resort Bali Joseph Ong menjelaskan hanya rekan si pasien yang sempat tinggal di hotel pada 4 hingga 8 Maret. Ia lantas memeriksakan diri ke rumah sakit pada 8 Maret karena pernah kontak langsung dengan pasien kasus ke-25. Saat ini, ia masih berada di ruang isolasi. Individu itu saat ini tinggal di rumah sakit dan sedang menunggu hasil tes COVID-19. Kami akan memberikan update sesegera mungkin ketika ada informasi tambahan, kata Ong melalui surel ke redaksi Tirto. Informasi mengenai riwayat perjalanan ini, ujar Ong, telah disampaikan kepada para tamu yang menginap pada periode yang sama dengan si partner pasien COVID-19. Para karyawan yang pernah berinteraksi langsung juga telah diminta untuk melakukan karantina diri di rumah masing-masing, ujar Ong. Selain itu, Four Seasons Resort Bali di Jimbaran Bay sudah meningkatkan protokol kesehatan yang ketat, kata Ong, yakni prosedur proses makanan, sanitasi, pembersihan kuman, dan kebersihan kamar para tamu serta area publik. Pasien kasus ke-25 diduga terinfeksi COVID-19 sebelum tiba di Bali pada 29 Februari. Ia dirawat di rumah sakit 3 hari kemudian. Kami sudah tracking masuk ke Bali 29 Februari 2020. Kemudian 3 Maret 2020 mulai demam oleh keluarganya, yakni suaminya diantar ke salah satu rumah sakit swasta, kata Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra pada konferensi pers di Denpasar Rabu. Namun, suaminya sudah mengatakan bahwa istrinya memang menderita beberapa penyakit tersebut. Dengan demikian, memudahkan tim dokter untuk melakukan penanganan karena penyakit bawaan. Setelah ditangani di rumah sakit swasta dari 3 Maret sampai 8 Maret, belum menunjukkan tanda-tanda lebih sehat, maka dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sanglah. Setelah itu, ditangani di Rumah Sakit Sanglah mulai 9 Maret 2020, jelasnya. Ia menjelaskan, dari hasil penelusuran, ditemukan 21 orang yang menjalin komunikasi dari titik pasien, mulai baru datang sampai titik di rumah sakit. Ya, tentu saja kan, saya sudah katakan, dari titik baru datang ke penginapan, sampai ke rumah sakit A dan rumah sakit B, kata dia. Indra mengatakan, 21 orang tersebut sudah diisolasi rumahnya, dan semuanya dalam keadaan sehat serta sudah diperiksa oleh tim dokter dari Dinas Kesehatan Bali.
Untuk hasil uji laboratoriumnya masih menunggu dari Jakarta. Setelah seminggu dirawat, pada Selasa ia diumumkan sebagai kasus ke-25. Namun pada saat itu, pemerintah tidak mengungkapkan rumah sakit maupun lokasi pasien. Pemprov Bali maupun pihak RSUP Sanglah bahkan tidak mengetahui status positif pasien tersebut hingga diumumkan meninggal. Sampai tadi pagi meninggal dunia. Dalam catatan kami di rumah sakit, pasien ini termasuk yang belum keluar hasil labnya, sehingga statusnya masih dalam pengawasan. Ketika meninggal dunia, kami coba konfirmasi ke Kemenkes baru, kemudian diinformasikan bahwa pasien ini kemarin salah satu yang diumumkan positif COVID-19. Ujar Dewa Made kepada wartawan Rabu di Bali. Dalam prosedurnya, tes COVID-19 hanya berdasarkan permintaan dokter. Tes corona hanya dilaksanakan di laboratorium, di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes Kementerian Kesehatan. Tes tersebut tidak diminta biaya untuk pemeriksaan. Pada umumnya, pemeriksaan terhadap suspek dilakukan selama sepekan atau 7 kali pemeriksaan. Pemeriksaan berulang itu bertujuan untuk memastikan indikasi COVID-19 dalam tubuh terduga. Spesimen diambil dari rumah sakit rujukan yang merawat pasien bersangkutan. Pemda tidak wajib tahu. Terkait hasil tes, juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, pemerintah daerah itu tidak wajib tahu. Ia mengatakan, pihak yang diwajibkan tahu adalah dokter penanggung jawab pasien. Dokter wajib tahu karena merekalah yang menentukan proses penanganan lanjutan. Dokter penanggung jawab pasien langsung tahu, karena kalau dokternya tidak tahu, dia tidak akan bisa menentukan bagaimana perawatan protokol perawatannya, kata Yuri di kantor Kepresidenan Jakarta Rabu ini. Yuri pun mengatakan, protokol penanganan medis adalah sang dokter harus langsung mengetahui begitu hasil laboratorium keluar. Kemudian, hasil laboratorium disampaikan kepada pasien karena pasiennya punya hak untuk mengetahui penyakitnya. Oleh karena itu, dokter tidak diwajibkan memberitahu kepada pemerintah daerah sehingga tidak ada masalah. Masalah kemudian dokternya tidak berkomunikasi dengan Pemda. Ya, ini memang tidak ada kewajiban melaporkan ke Pemda. Jadi, tidak ada masalah dengan itu, kata Yuri. Saat kami mencoba konfirmasi kepada pihak Rumah Sakit Kasubag Humas RSUP Sanglah Bali, Dewa Ketut Kresna enggan berkomentar. Statement kami ikut Pemprov saja, agar informasi kami satu pintu, ujar Dewa Ketut. Jenazah pasien kasus ke-25 sudah dikremasi sesuai prosedur penanganan penyakit menular dengan persetujuan keluarganya. Saat ini terdapat 48 pasien dalam pengawasan COVID-19 di Bali. Dari angka itu, 38 pasien hasilnya negatif. 1 positif dan sudah meninggal sebagai kasus ke-25. Sisanya, 9 pasien tinggal menunggu hasil lab keluar. Seluruh PDP di Bali merupakan warga negara asing. Update terbaru, Gubernur Banten umumkan 2 warganya positif virus corona. Gubernur Banten Wahidin Halim mengumumkan ada 2 warga yang positif virus corona. Hal ini ia sampaikan di media sosial resmi milik Wahidin. Dalam video berdurasi 1 menit 53 detik itu, sebagaimana dilihat dari detik.com, Kamis, Wahidin mengatakan, berdasarkan laporan dari tim kesehatan Provinsi Banten, ada 2 orang yang positif corona. Video tersebut diunggah Wahidin petang ini, bahwa ada 2 orang warga Banten yang positif terkena virus corona. Mereka ini ada yang kebetulan baru saja masuk melakukan perjalanan dari Malaysia, kata Wahidin. Di video itu, Wahidin berharap warga tetap waspada dan tidak panik. Ia menghimbau warga menghindari pertemuan yang bersifat umum dan menjauhi keramaian. Ini untuk memastikan agar tidak ada warga yang tertular virus corona lagi. Bagaimana menurut pendapat Anda?